This year has been full of so many challenges, Tahun trials, ini ada begitu banyak tantangan, but the begitu Lord has banyak been faithful. halangan, tetapi Tuhan terus membawa kita untuk sampai sekarang. In all things, we give God thanks. Dan di dalam segala hal, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Because greater days are ahead of us. Dan kita percaya ada yang lebih besar di depan kita. I believe God that the best is reserved for the last. Dan saya percaya bahwa yang terbaik itu disediakan Tuhan. God can still visit you, even though if it's 1 second to step into 2021. Tuhan terus sertai kita bahkan sampai di minggu terakhir dan kita persiapan di tahun 2021. Because God is not limited by time. Karena Tuhan tidak dibatasi waktu, Tuhan tidak dibatasi dengan lokasi. God is only moved by His word. Dan Tuhan itu bergerak karena firman-Nya saja. I want you to be very expectant today. Saya ingin setiap kita mengharapkan sesuatu. Kita menjadi orang yang penuh pengharapan pada malam hari ini. Because when expectation is present, manifestation becomes a natural. Karena pada saat pengharapan itu ada, maka nantinya di alam kenyataan itu yang akan terjadi. I'd like you to know. Saya ingin setiap kita mengerti. There is a blessing that the Lord has reserved for you for this year. Ada berkat yang Tuhan masih siapkan di tahun ini. And this year is not permitted to finish until what belongs to you comes to you. Sorry, Pak Bowo. Please unmute yourself. Hello. Teresia. Hello. Halo. Yes, I said this year is not permitted to finish until what belongs to you comes to you. Tahun ini Tuhan tidak akan izinkan berakhir sampai apa yang disiapkan Tuhan untuk diberikan pada kita itu diberikan pada kita dan kita terima dengan penuh. I want to thank the team, Ibu Esther, and all the team working behind the clock. Saya ingin berterima kasih untuk tim yang ada, untuk Ibu Esther dan semua orang yang terlibat sehingga semua ini bisa terjadi. I am proud of this team. Saya bangga dengan tim yang ada ini. And I'd like you to know that every of your commitment, investment through the Zoom meeting, God is doing miracles and changing lives. Saya ingin saudara tahu bahwa semua yang dilakukan, semua pengorbanan yang ada, itu membuat satu mujizat bagi banyak orang, bahkan melalui ibadah Zoom ini. Don't be discouraged. The best is yet to come. Jadi jangan pernah gentar, karena yang terbaik Tuhan sedang siapkan dan itu akan terjadi. Now, before I go into the Word of God today, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan hari ini, I was on the mountain. Saya di hari Sabtu kemarin saya ambil waktu untuk doa puasa. I went to a very thick forest mountain to pray. Saya benar-benar masuk ke hutan yang cukup lebat untuk saya ingin berdoa. And I was seeking the face of the Lord. Dan saya ingin mencari wajah Tuhan di sana. And the Lord ministered to me to tell the body of Christ. Tuhan sampaikan kepada saya untuk sampaikan kepada tubuh Kristus that the coming of the Lord is very close. Bahwa kedatangan Tuhan, hari kedatangan Tuhan itu sangat dekat.
And he said, I should tell the body of Christ, 2021, we must be set to serve God like never before. Dan Tuhan juga sampaikan seperti ini. Sampaikan kepada gerejaku bahwa di tahun 2021 layani dengan lebih daripada yang sebelumnya. He said, people should know me personally. People should not come to me because of miracles, breakthroughs. Oh no, they should come to me because they love me. Dan Tuhan sampaikan begini, jangan sampai ada orang-orang datang kepadaku hanya karena mujizat, hanya karena sesuatu yang ajaib. Aku ingin orang-orang datang kepadaku karena mereka mengasihiku, kata Tuhan. He said there's going to be famine. Tuhan katakan akan ada yang namanya bencana. He said there's going to be disaster in many countries of the world. Bahkan juga akan ada banyak bencana alam di berbagai belahan dunia. He said, but our security is in Jesus. Hello? Halo? Kenapa saya unmute sendiri ya? But he says our security, Jaminan keamanan kita ada di dalam Tuhan, not in the system of the world. bukan kepada sistem yang ada di dunia. So I want to encourage everyone tonight Jadi saya ingin menyemangati setiap kita pada malam ini, believe God like never before. percaya kepada Tuhan lebih daripada sebelumnya, Serve God like never before. layani Tuhan lebih daripada sebelumnya, Love God like never before. kasihi Tuhan lebih daripada sebelumnya. Because God is set to do something that the world has never seen in 2021. Karena di tahun 2021 Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang Dia mau kerjakan yang belum pernah dilihat oleh dunia. And I pray for all of you connected through the Zoom today, Dan saya berdoa untuk setiap kita yang terhubung melalui Zoom ini, that none of you will miss heaven. tidak ada satupun dari kita yang ketinggalan sorga. Because that is the real essence. That is the real essence. Karena itu adalah esensi yang sesungguhnya. That's why we love God. The essence is not to be popular. No, the essence is at the end of our journey on earth, we make it to heaven. Itulah esensi kehidupan kita selama di bumi ini, yaitu supaya kita nantinya masuk sorga. And that should be our focus. Dan itu yang seharusnya menjadi fokus utama kita. And that should be our desire. Dan itu yang menjadi hasrat hati kita. Whatever has been holding you down from serving God, do away with it. Throw it back. Be focused. Serve God. Apapun yang selama ini menghalangi kita untuk melayani Tuhan, apapun yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mulai sekarang ayo singkirkan semuanya itu, mulai fokus. Drop for unforgiveness, drop bitterness, drop pride, drop every of these things. Kalau ada masih kepahitan, ada rasa marah, ada rasa bangga diri, ada apapun, ayo tanggalkan semuanya itu, semua yang menghalangi pengenalan akan Tuhan. Amin. Because the Lord is set to pour out His Spirit upon the church, upon our city, upon our land. Karena Tuhan itu curahkan rohnya untuk semua orang di semua kota, di gerejanya, di mana-mana. But the problem is the church is not ready. Tapi sekarang ini yang jadi masalah, gereja Tuhan belum siap. We are busy pursuing shadows instead of pursuing Jesus. Kita ini terlalu sibuk mengejar bayangan, bukan mengejar Yesus yang sesungguhnya. We are busy pursuing things that will not add value to our lives instead of pursuing spiritual things. Kita sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak menambahkan nilai apapun dalam hidup kita. Kita tidak mengejar apa yang sesungguhnya harus kita kejar. So 2021 is not as business as usual. No business as usual.
Jadi, kalau bisnis 2021 bukan lagi bisnis sekedar bisnis, tidak lagi bisnis seperti yang kemarin-kemarin lagi. You must change your narrative. Kita harus mengubah semua yang ada. You must change your mindset. Kita harus mengubah pola. You must allow God to break you. Hello? Kita harus mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita, memecah kita, membentuk kita ulang. You must say, Lord, I am available. Use me. Kita harus sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Silakan pakai diriku, hidupku. Lord, my spiritual life must increase in 2021. Tuhan, ini kehidupan rohaniku di tahun 2021. Lord, I must know you the more. Tuhan, aku ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Lord, I must use my resources, everything within me to serve you. Tuhan, aku mau gunakan semua sumber-sumber yang ada di dalam hidupku, apapun itu. Pakai hidupku ini bahkan Tuhan. That is when heaven begins to, the kingdom begins to populate and hell begins to depopulate. Dan itulah yang membuat kerajaan Tuhan itu akan ditambahkan dengan jiwa-jiwa yang dijangkau. Dan kerajaan kegelapan, neraka akan berkurang isinya. So let's pray as I go into the word of the Lord. Mari kita sama-sama berdoa. Father, I thank you Bapa dalam sorga, terima kasih. because you have been so good from January to December. Karena Engkau begitu baik sejak dari Januari sampai Desember ini. The storms of life came. Badai kehidupan silih berganti. COVID-19 came. COVID-19 juga datang. Many are gone. Banyak hal terhilang. But thank you for preserving us. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau menjagai kami. It is all because of your grace and your mercy. Semua karena anugerah-Mu dan belas kasih-Mu. Father, as we go into your word, Bapa di sorga, sebelum kami merenungkan firman-Mu, breathe upon every life. Tuhan, hembuskan nafas hidup-Mu atas setiap kehidupan. Let there be perfection of everything you have started. Tuhan, biar Engkau genapkan segala sesuatu yang Engkau sudah mulai. Let there be 11th hour miracles. Tuhan, biar ada mujizat 11 jam terjadi. Let there be mind-blowing testimonies. Biar ada kesaksian yang membuat semua tercengang itu terjadi. Let every challenge be destroyed. Biar setiap tantangan yang ada bisa dipatahkan. Let the sick be healed. Yang sakit disembuhkan. Let the confused receive direction. Yang bingung mendapatkan kepastian arah. Let every door that is closed open up in the name of Jesus. Biar setiap pintu yang tertutup menjadi terbuka dalam nama Yesus. Father, I lift up my hands to you today. Bapa di sorga, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu saat ini. And I prophesy to everyone connected to this Zoom and Facebook. Everyone connected to Zoom and testimony. Tuhan, setiap orang yang terhubung melalui Zoom ini sebelum Desember tanggal 31. Terima kasih. Please unmute. Pastor Samson, please unmute. Okay, can you hear me now? Yes. Okay, so I'll be sharing the word of God right now. Saya ingin berbagi kebenaran firman saat ini. And the message today is anointing
for perfection. Excuse me, Anointing, I cannot hear you. anointing for perfection. Tema untuk kali ini adalah pengurapan untuk menyempurnakan. Anointing for perfection. Pengurapan untuk menyempurnakan. I believe everybody watching me today, your desire is to see God perfect what He has started in your life. Apapun yang Tuhan sudah mulai dalam hidup saudara. So let's look at Philippians chapter 1 verse 6. Kita lihat sama-sama Filipi 1 ayat yang ke-6. Philippians chapter 1 verse 6. Filipi 1 ayat yang ke-6. The Saudari, Bible says, di dalam versi saya seperti ini. the Lord says, my own. Okay, so let's go to Philippians chapter 1 verse 6. Philippians chapter 1 verse 6. Ya, kita buka sama-sama Filipi 1 ayat 6. Okay, so chapter 1 verse 6. Now the Bible says, being Alkitab confident sampaikan kayak gini. Saya terjemahkan langsung dari versi bahasa Inggris. Memiliki keyakinan. of this very thing, Memiliki keyakinan akan satu hal. that he that began a good work, underline the word good work, Bahwa dia yang memulai pekerjaan yang baik. Jadi bukan sekedar pekerjaan, tetapi pekerjaan yang baik. so when we say something is good, it means that thing is outstanding, is unique. Jadi kalau kita sebutkan ada sesuatu yang baik, artinya sesuatu itu lebih daripada yang lain. Sesuatu So yang unik. it's a good work because God himself is involved in the work. Jadi pasti ada sesuatu yang terlibat sehingga itu menjadi unik atau menjadi baik. And you know that after every work comes reward of every work, profits of every Dan work. kita tahu dari setiap pekerjaan yang ada pasti akan ada upah atau ada hasil. So Apostle Paul was writing to the Philippians. Jadi di sini Rasul Paulus menuliskan sesuatu untuk jemaat di Filipi. And he says, we are confident Paulus katakan, kita punya satu keyakinan that the good work God, Christ had begun bahwa pekerjaan baik yang sudah dimulai oleh Kristus is able to perfect it until the day of his coming. pasti akan disempurnakan sampai di hari kedatangannya. So it means that the work God does in our lives is a continual work until the coming of Jesus. It's not just a temporary work, but a long-term work. Maknanya adalah segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu bukan hanya sekedar sesuatu yang dikerjakan sementara waktu, tetapi ini sampai kepada kekekalan. Because God is a perfecter. Karena Tuhan itu pribadi yang menyempurnakan. And anything God is involved in, that thing must be perfected. Dan segala sesuatu yang Tuhan terlibat di dalamnya, maka hal itu pasti disempurnakan. If God is involved in your marriage, He will perfect the marriage. Kalau Tuhan terlibat di dalam pernikahan kita, maka Tuhan pasti sempurnakan kehidupan pernikahan kita. So, anything God is involved, jadi apapun yang di situ Tuhan terlibat, cannot be dissolved by the devil. maka tidak akan bisa diganggu oleh iblis sama sekali. Anything God is involved in, Satan cannot dissolve it. Apapun
yang Tuhan terlibat di dalamnya, maka setan tidak bisa ikut campur. That's why you need that confidence. That's why you need that assurance that if God began it, Makanya, God will complete it. itu makanya kita butuh satu keyakinan yang teguh. Kita butuh satu jaminan bahwa apa yang dimulai oleh Tuhan pasti diselesaikan oleh Dia sampai sempurna. Now, as I study Philippians chapter 1 verse 6, Saat saya mempelajari Filipi 1 ayat yang ke-6, there is one word I want to bring to your attention. ada satu kata yang saya ingin setiap kita memperhatikannya. And that is the word confident. Di situ ada kata yakin. In Philippians 1:6, it says, being confident. Being confident. Di sini ada dalam terjemahan Psalms 138 verse 8. Mazmur 138. Please, can you read for me? Psalms 138 verse 8. Baca ayat 8 dari Mazmur 138. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Perfect. Dikatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. God will up your hands. Say, God will perfect your hands. God will perfect. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan hal ini. Tuhan akan Say it again. Say, God will perfect what concerns me. Sekali lagi, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. I came to prophesy to you today. Saya datang untuk bernubuat bagi saudara. That God will perfect your healing. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan kesembuhanmu. Amen. God will perfect your blessings. Amen. Tuhan akan menyempurnakan berkat-berkatmu. God will perfect your breakthroughs. Tuhan akan menyempurnakan terobosanmu. Every good thing you are believing God to perfect, God is going to perfect it now in the name of Jesus. Segala hal yang baik yang Tuhan sudah mulai di dalam hidup saudara, Tuhan sendiri akan sempurnakan hal itu. If you believe that, say hallelujah. Kalau saudara percaya itu, katakan haleluya. God is perfecting the future, everything. Tuhan sempurnakan semuanya, bahkan masa depan kita juga. Now, Apapun. there are 4 things I want you to note. Ada 4 hal yang saya ingin saudara catat baik-baik. Number 1. Yang pertama, God specializes in perfecting every good works He begins. Tuhan itu spesialis untuk menyempurnakan apa yang Dia sudah mulai. God is a specialist. Tuhan itu seorang spesialis. When it comes to healing, He is the best doctor. Kalau bicara tentang kesembuhan, Dialah dokter terbaik, Dia ahlinya. When it comes to provision, He is the best provider. Kalau tentang penyediaan, Tuhan itu sang penyedia segalanya. Because He is a specialist. Hallelujah. Karena Dia adalah ahli dalam segala hal. Because man starts a thing but cannot complete it. There are many who start something but they cannot finish it. Manusia itu sukanya memulai sesuatu tapi tidak pernah selesaikan dengan tuntas. Biasanya cuma mulai aja, tapi habis itu nggak tuntas selesainya. But before God starts a thing, He has already finished what He wants to start. Tetapi kalau Tuhan, sebelum Dia mulai sesuatu, Tuhan sudah selesaikan dulu itu. God finishes what He starts. Dan Tuhan pasti selesaikan semua yang Dia mulai. Because He knows the end from the beginning. Karena
akhirnya seperti apa, Tuhan sudah tahu sejak awal itu belum dimulai. That is why he's called the specialist God. Itu makanya kita sebut Tuhan itu sebagai sang ahli. He can bring water out of the rock. Batu karang bisa keluarkan air. Itu Tuhan. He can make a way where there is no way because he's a specialist. Tidak ada jalan, bisa jadi ada jalan. Itu Tuhan. He gave Sarah child even when she has passed her old age because he's a specialist. Sarah meskipun sudah lanjut umurnya, tetapi bisa hamil dan melahirkan anak dengan selamat. Tuhanlah spesialisnya. So the first thing you see is that God is a specialist. God is a specialist. Number two. Pak Bowo, di mute Pak Bowo. Halo, kenapa sering unmute sendiri ya? Number dua, God is interested. Tuhan itu tertarik in perfecting what he has begun in your life. Tuhan itu tertarik untuk menyelesaikan dengan tuntas apa yang sudah dia mulai dalam hidup saudara. He is interested. Jadi itu yang menjadi ketertarikan Tuhan. To see that your life is perfected. Everything about you is perfect. Tuhan pengen segala sesuatu dalam hidup kita itu selesai dengan tuntas. Number three. Yang ketiga. God is called the Alpha and also the Omega. Tuhan itu disebut sebagai Alpha dan juga Omega. There are two dimensions of the anointing. Ada dua dimensi pengurapan di sana. There is the Alpha anointing and there is the Omega anointing. Ada pengurapan Alpha dan pengurapan Omega. The Alpha anointing starts a thing. Pengurapan Alpha memampukan untuk memulai sesuatu. But the Omega anointing completes a thing. Don't forget that. Bo, tell them, we started by saying, number one, God is a specialist. Kita tadi sudah sama-sama pelajari. Yang pertama, kita tahu Tuhan itulah sang ahli. And number two, we say God is interested in perfecting what he started in our life. Yang kedua, Tuhan itu tertarik untuk menyempurnakan apa yang dia sudah mulai dalam hidup kita. And number three, we say God is the Alpha and the Omega. Yang ketiga, kita sudah pelajari Tuhan itulah sang Alpha dan sang Omega. And we said the anointing is in two dimensions. Dan kita tahu pengurapan itu ada dalam dua dimensi. The Omega anointing and the Alpha anointing. Ada pengurapan Omega dan ada pengurapan Alpha. The Alpha anointing starts a thing, but the Omega anointing completes a thing. Pengurapan Alpha itu memulai sesuatu, pengurapan Omega itu memampukan untuk menyempurnakan, menuntaskan sesuatu. So the anointing of perfection is the Omega's anointing. Jadi kalau kita bicara pengurapan untuk menyempurnakan, itu bicara tentang pengurapan Omega. So when that Omega anointing comes upon a person, there is speedy perfection of what God has started. Jadi kalau seseorang mendapatkan pengurapan Omega, artinya melalui orang itu bisa menggenapkan, bisa menyempurnakan segala sesuatu dengan cepat. So what is the anointing for perfection? What is it? Jadi
Apakah itu pengurapan untuk menyempurnakan? Oh, we keep hearing anointing, anointing, anointing. What is this anointing that brings perfection? Kita itu sering kali dengar kata pengurapan, 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 pengurapan. Nah sekarang pengurapan untuk menyempurnakan itu apa? Number one, Yang pertama, the anointing that brings perfection is the anointing that brings speedy manifestations. Speedy manifestations. pengurapan untuk menyempurnakan itu bisa dilihat dengan kecakapan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu dengan segera, dengan cepat. Manifestations that is unimaginable. Dan itu nanti menjadi satu kenyataan yang bahkan tidak pernah bisa terpikirkan sebelumnya. Manifestations that is mind-blowing. Itu menjadi satu kenyataan atau manifestasi yang membuat semua orang tercengang. So when the anointing of the Lord, the Omega anointing, comes upon you, there is a speedy manifestation of everything God has told you. It happens quick. Pada saat pengurapan Omega itu saudara terima, maka segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, saudara bisa kerjakan, selesaikan itu sampai tuntas dengan segera. Number two, what is the anointing for perfection? Yang kedua, apa itu pengurapan untuk menyempurnakan? It is the anointing for complete blessings upon your life. The anointing for complete blessing. Hello? Pengurapan The Pengurapan anointing for untuk- complete blessings. Pengurapan untuk mendapatkan berkat yang penuh. There are blessings God wants to complete in your life. Kita harus tahu, ada berkat yang Tuhan itu ingin supaya kita terima dengan penuh. As this anointing comes upon you right now, Dan pada saat pengurapan ini turun atas hidup saudara, I prophesy to you. saya bernubuat untuk saudara. God will complete his blessings in your life. Tuhan sendiri yang membuat semua berkat itu tercurah penuh atas hidup saudara. Many of you watching me right now, Banyak dari saudara yang melihat saya pada malam ini, there are blessings you've been expecting before this year is over. ada berkat-berkat yang saudara harapkan itu tergenapi sebelum tahun ini berakhir. But I can tell you, it's never too late. It's never too late. It's never too late. Saya mau sampaikan, tidak ada kata terlambat dan tidak akan terlambat. When the anointing of perfection comes upon you now, Harabashatayaba. Karena pada saat pengurapan untuk menyempurnakan itu turun atas hidup saudara malam ini juga, Your blessings will be complete. God will complete it. maka berkat-berkat yang disiapkan untuk saudara itu pasti tercurah penuh dan saudara terima penuh. So don't forget the anointing of perfection. Number one is the anointing of manifestation. Number two, it is the anointing that completes the blessings of God upon our lives. Complete blessings. Jadi kalau bicara pengurapan untuk untuk menyempurnakan, itu yang pertama, pasti akan ada pernyataan manifestasinya. Yang kedua, itu akan memampukan untuk menyempurnakan apa yang memang harus dituntaskan. He will complete your health. He will complete your finance. He will complete your marriage. He will complete everything that concerns you. Complete blessings. Kesehatan, pernikahan, pekerjaan, apapun akan disempurnakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita disempurnakan oleh Tuhan.
Lift up your hands, everybody. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Say, Jesus, Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, let the anointing of perfection biar pengurapan untuk menyempurnakan come upon me now in the name of Jesus. turun atas hidupku saat ini juga dalam nama Yesus. Let there be speedy manifestations in my life. Biar ada manifestasi yang segera terjadi dalam hidupku. Let there be a completion of your blessings upon my life. Biar berkat-berkat-Mu tercurah penuh atas hidupku, Tuhan. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus. I receive the anointing of perfection now. Aku terima pengurapan untuk menyempurnakan itu dalam hidupku sekarang juga. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Say amen 3 times. Satu. Amen. Katakan amin Dua. 3 kali. Amin. 2. Amen. Amin. 3. Amen. 3. Amin. Okay? Now, number 3. What is the anointing for perfection? I like this. Number 3. Nah, sekarang yang nomor 3. Apa itu pengurapan untuk menyempurnakan? Saya suka ini. Number 3. It is the anointing that changes everything for good. Changes everything Ini for adalah- good. Ini adalah pengurapan yang memampukan kita mengubah segala hal menjadi kebaikan. So when we say anointing for perfection, it means an anointing that changes everything around us for good. He takes the bad and turn it into Jadi- good. That's the anointing. Jadi, kalau pengurapan untuk menyempurnakan itu turun atas hidup seseorang, maka kita bisa mengubah segala hal dari dalam sekitar hidup kita, mau yang jelek sekalipun, berubah jadi kebaikan. Whatever looks rough around you now, when this anointing comes, the anointing can change situations, change environment, change circumstances, change your entire being for good. Apapun terjadi, mau seberat apapun yang kita lihat, mau situasi, kondisi, lingkungan, kalau pengurapan untuk menyempurnakan ini turun atas hidup kita, maka kita dimampukan untuk mengubah segalanya menjadi kebaikan. Jadi hal yang ketiga adalah pengurapan untuk menyempurnakan itu pengurapan yang memampukan kita mengubah segala hal di sekitar kita. Jadi pada saat pengurapan ini datang, It changes everything. ini mengubah segala hal. Now, what are the dimensions of perfection? Nah, sekarang dimensi apakah penyempurnaan itu? There are so many dimensions of perfection in God. Kalau kita bicara tentang kesempurnaan Tuhan, begitu banyak dimensi kita akan temukan. I will show you 5, and I begin to pray for you. Saya akan sebutkan 5 hal saja, dan saya akan mulai berdoa untuk saudara. Number 1, God is perfect in His work. Yang pertama, Tuhan itu sempurna di dalam karyanya. In Genesis chapter 1, verse 31, Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 31, the Bible says, and when God created the earth, created man, He says, very good. Very good. That's perfection. Outstanding. Genesis chapter 1, Kejadian verse 1 ayat 31. 31, Put it. It says Maka- what? Put for me in English too.
God saw that Your voice is lagging, Pastor. God saw everything which he had made, that it was very good. You see that? Teresa, tell them there are dimensions of perfection. Ada beberapa dimensi penyempurnaan. One, God is perfect in his works. Everything God does is perfect. His works are perfect. Nomor satu, Tuhan itu sempurna dalam segala pekerjaannya. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan itu sempurna. Number two, dimension of perfection Nomor dua, dimensi dari kesempurnaan adalah is the word of God is perfect. God's word is perfect. firman Tuhan adalah sempurna. Because anytime God speaks his word, he speaks his perfect will, his perfect word. Setiap kali Tuhan berbicara firman-Nya, dia menyerukan kesempurnaan kehendaknya. Number three, Kehendaknya yang sempurna. God Nomor is tiga, perfect in power, in power. Tuhan sempurna dalam kuasa-Nya. So you see, dimensions of perfection. Number one, he's perfect in his works. Number two, he's perfect in his words. Number three, he's perfect in power. Jadi tiga dimensi kesempurnaan Tuhan adalah dia sempurna dalam pekerjaannya, Tuhan juga sempurna dalam firman-Nya, Tuhan juga sempurna dalam kuasa-Nya. Because with God, nothing shall be impossible. He's the most powerful God. So Karena- therefore, he's limitless in power. His power is perfect. Ya, karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu sempurna dalam kuasa-Nya. Dengan Tuhan segala sesuatu itu sangat mungkin. Number four, God is perfect in glory. Glory. Dosa. Nomor 4, Tuhan itu sangat sempurna dalam kemuliaan. Because anywhere his glory is found, his perfections is found. It's found. Di mana ada kemuliaan Tuhan, di situ ada. So, God is perfect in glory. Tuhan sempurna dalam kemuliaannya. Number five, God is perfect in holiness. Nomor 5, Tuhan sempurna dalam kekudusannya. He's perfect in holiness. And because he's perfect in holiness, anywhere he manifests, his power, his anointing for perfection is always released. Tuhan sempurna di dalam kekudusannya, di mana ada manifestasi Allah, di situ ada kuasanya, pengurapannya yang dilepaskan. Number six, Nomor 6, God is perfect in love, in love, in love. Tuhan sempurna dalam kasih, sempurna dalam kasih. So the reason why I show you the dimension of perfection Alasan mengapa saya menjelaskan dimensi daripada kesempurnaan Tuhan adalah is because without God, you cannot see the manifestation of the anointing for perfection. karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin melihat manifestasi kesempurnaan Tuhan itu terjadi. God is perfect in works. Tuhan sempurna dalam pekerjaannya, In his word, dia sempurna dalam firman-Nya, in his power, dia sempurna dalam kuasanya, in his holiness, dia sempurna dalam kekudusannya, in his glory,
Dalam kemuliaannya dia juga sempurna. and in his love. Dan juga dia sempurna di dalam kasih-Nya. I feel in my spirit Saya merasakan dalam roh saya that somebody watching me right now, ada seseorang yang ikuti ibadah ini saat ini. God is going to expedite your perfection. Tuhan akan mempercepat kesempurnaanmu. God is going to give you double for everything you have lost. Tuhan akan memberikan double porsi atas apa yang sudah engkau hilang. God is going to change and turn things around in your life. I'm very sure. Tuhan akan merubah segala sesuatu dalam hidupmu. God is going to end every lack in your life. God is going to end it. Segala kekurangan akan diselesaikan hari ini. Segala kekurangan akan Tuhan putar balikan hari ini. Before you enter 2021, Sebelum saudara-saudara memasuki tahun 2021, God will surprise you. Tuhan akan memberikan kejutan bagi He will not saudara-saudara. postpone your miracle to next day. What Tuhan needs tidak to akan happen menunda now? mujizat. Hallelujah. Tuhan tidak akan menunda mujizatnya. Apa yang perlu terjadi akan terjadi sebelum tahun ini berakhir. Haleluya. I want everybody to say, this is my time. Saya ingin setiap dari kita berkata, hari ini adalah waktuku. This is my season. Hari ini adalah musimku. I take my blessings. Aku merebut kembali berkatku. I take my opportunity. Aku mengambil kesempatan ini. What is mine? I take it now. I take it now. Begin to take it. Apa yang menjadi milikku, aku ambil saat ini. Aku ambil, aku terima saat ini. Take it. Terima, Take it now. terima, Take. terima, Take. terima, Take. terima. Every Terima. blessing. Take it. Take your Terima setiap abundance. berkat. Take your saat breakthrough. Take your Terima manifestation. terobosan. Take Terima your lifting. manifestasi. In the Terima name of promosi. Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. I tell you the truth. Saya mengatakan kebenaran kepada saudara. We are left with 3 days to finish this year. Kita tinggal 3 hari lagi untuk menyelesaikan tahun ini. And I can tell you, Dan saya bisa berkata kepada saudara, Jesus died and resurrected on the 3rd day. Tuhan mati dan bangkit pada hari ketiga. The remaining 3 days to finish this year, 3 hari terakhir untuk mengakhiri tahun ini, I hear the Holy Ghost saya Telling me. mendengarkan Roh Kudus berkata, that he will change somebody's story and condition. Roh Kudus akan mengubahkan kehidupan dan cerita seseorang. That what your hand from January, everything has been so rough for you. December, you will finish this year with a big testimony. Dari Januari mungkin hidupmu sudah mengalami suatu masa-masa yang susah, tapi pada Because, akhir Desember ini engkau akan menyelesaikan dengan kuat, dengan baik. because God is Alpha, is Omega. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Now, there is something God showed me. Ada satu hal yang Tuhan nyatakan pada saya, When the anointing of perfection ketika urapan penyempurnaan itu turun pada seseorang. comes upon your life, Ketika urapan itu turun pada hidup saudara, 10 things happens in your life. 10 things will happen. 10 hal akan terjadi dalam hidup saudara. And I want to show you the 10 things that the anointing of perfection brings into people's life. Saya mau menjelaskan 10 hal yang akan terjadi ketika ada urapan penyempurnaan itu terjadi dalam hidup. And I want you to Seseorang. expect it as I pray for you. Saya ingin setiap kita bisa berharap bahwa kita akan menerima itu sebelum saya Number one. mendoakan saudara. Nomor 1, Number 1, when Nomor the 1. anointing of perfection comes upon you, ketika urapan itu turun atas saudara, the first thing you will experience from God is hal pertama yang akan saudara alami adalah there is divine visitation. ada berjumpaan ilahi. When the anointing of perfection comes, the first thing is God will visit you. Tuhan akan berjumpa dengan saudara.
In Genesis chapter 21, Dalam Kejadian pasal 20 from verse 1 to 5. Kejadian pasal 20. Genesis 21. Are you there? I wait, Pastor, because I'm so Genesis 21. Marekete Yes. pasata parabashata. Yes, I see God is healing somebody right now. What verse? Genesis 21, verse 1. Verse 1. 21. Genesis. Put for me English also. Now read for me. Teresa, read. And the Lord visited Sarah. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Verse 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Put for me. I'm not seeing in English. Verse 3. Okay, wait. Verse 3. Why not I change in English everything? No problem. Just continue. But what I'm trying to say is that God visited Sarah because God said. You see that? Tuhan mendatangi Sarah karena Tuhan sudah berjanji kepada Sarah. Sarah had been waiting for a child. Sarah sudah menunggu seorang anak. But when the anointing of perfection came upon her, Ketika urapan penyempurnaan itu datang atas hidup Sarah, she became pregnant. Sarah mengandung. Why? Kenapa? Because God visited her. Karena Tuhan berjumpa dengan Sarah. Ada When perjumpaan God- ilahi. When God visits you, Ketika Tuhan menjumpai saudara, your life will never remain the same. hidup saudara tidak mungkin sama lagi. If there is one thing you need today is, Lord, I need your visitation. Ada satu hal yang saudara ini perlu hari ini adalah, Tuhan, aku perlu engkau berjumpa dengan aku hari ini. Because anywhere God visits, that place never remains the same. Karena di mana Tuhan tuh hadir, hidup kita tidak mungkin sama lagi. Anywhere God visits, there is perfection. Di mana Tuhan hadir, itu ada kesempurnaan terjadi. Anywhere God visits, there is acceleration. Di mana Tuhan hadir, di situ ada percepatan. Anywhere God visits, there is a revolution. Di mana Tuhan hadir, di situ ada perubahan. How many of you want God to visit you? God needs to visit your finances. Berapa dari saudara ingin Tuhan menghadiri hidup saudara? God needs to visit your economy. Tuhan perlu menghadiri dalam hidup saudara dalam bidang ekonomi. God needs to visit Indonesia Tuhan perlu so that God will heal the Indonesia. land and bring perfection into the land. supaya Tuhan menyembuhkan tanah air dan membawa kesempurnaan dalam Indonesia. I prophesy to you now, Saya bernubuat kepada saudara-saudara hari ini, as you sleep tonight, ketika saudara-saudara tidur malam ini, God will visit you Tuhan akan menjumpai saudara-saudara in your dreams, dalam mimpi, in vision. dalam penglihatan. He will show you things you need to do for your perfection. Tuhan akan memberikan saudara arahan apa yang perlu dilakukan untuk penyempurnaan. If God visited Sarah, Kalau Tuhan menjumpai Sarah, He will also visit you. Tuhan juga pasti akan menjumpai saudara. God will visit Daniel. God will visit Paulus. God will visit Teresa. God will visit Samson. God will visit Maria. God will visit Ruth. God will visit Esther. Everybody connected. God will visit you.
Ya, Tuhan akan menjumpai setiap dari kita satu-satu masing-masing. Shout hallelujah. Bersorak haleluya. Shout uh-huh. Bersorak aha aha. Shout uh-huh. Bersorak aha aha. I feel the power of God in this place. Saya merasakan kuasa Tuhan di tempat ini. I'm telling you, where I am sitting right now, I'm feeling the anointing of the Holy Ghost is very strong upon my life. Di mana saya duduk sekarang, saya merasakan ada urapan yang sangat kuat. I feel like prophesying to you right now. Saya ingin bernubuat kepada saudara-saudara saat ini. My God, my God, my God, Tuhanku, 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 the God of Abraham, Allah Abraham, the God of Isaac, Allah Ishak, the God of Jacob, Allah Yakub, He will visit you. Dia akan menjumpai saudara. He will change your story. Dia akan mengubah cerita saudara. He will wipe away your tears. Dia akan menghapuskan tetesan air mata saudara. You are rising again. I see you rising. I see you rising. Saya melihat saudara bangkit. Whatever has made you cry, Apa yang membuat saudara menangis? cheer up, cheer up, cheer up. Hari ini bangkit, bersukacitalah, God is mulailah wiping your bersukacita. God Tuhan is mulai wiping your tears. menghapus air mata saudara. Tuhan mulai menghapus air mata saudara. The anointing of God is coming upon you. Urapan dari Tuhan turun atas kehidupan saudara. Shout, Amen. Bersoraklah, amin. So the first thing you enjoy when the anointing of perfection comes is number one, divine visitation. Satu hal pertama yang akan kita alami ketika urapan itu turun adalah perjumpaan ilahi. Number two, Nomor 2, when the anointing of perfection comes upon you. ya ketika urapan itu turun atas hidup saudara. Number two, Nomor 2, God will wipe away all your tears. Tuhan akan menghapus air mata kita. Because the Bible says in Psalms chapter 30 verse 5, Dalam Mazmur 30 ayat 5, it says, weeping may endure but for a night. Teresa, where are you? Where are you? I feel the power of the Holy Ghost. Teresa, read Mazmur for me. Mazmur 30 ayat 5. 30, ayat 5, yes. Read for me. Put English. English. Yes, I'm an Englishman. Put English. For his anger endured but a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Sukacita datang waktu pagi hari. When the anointing of perfection comes upon you, Ketika urapan penyempurnaan itu turun atas hidup kita, no more weeping, no more weeping, no more tidak weeping. ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata. The night may look so rough, but the morning is about to break. Malam mungkin susah sekali kita lewati, tapi pagi itu The truth is, penuh sukacita. many of you are crying. Many Banyak of you are crying throughout this year. Banyak dari saudara-saudara banyak menangis tahun ini. But the good news God sent me to tell you is that Tapi kabar baik yang Tuhan mau sampaikan adalah in 2021, dalam tahun 2021 no more tears. tidak akan ada lagi tetesan air mata. God is giving you joy. Joy is breaking forth in your marriage, in your family. Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan akan memberikan sukacita dalam keluarga, dalam pernikahan saudara. There is a woman, you are watching me from Malaysia. Ada seorang perempuan dari Malaysia yang ikut di Zoom You ini. have been crying. You have been crying. Oh, I think I no need to translate because it's from Malaysia, right? No, you can translate. There is a woman from Malaysia. Ada wanita yang dari Malaysia. You have been Engkau lagi crying menangis. Engkau because terus there is menangis. no finance for your family. Karena keuangan saudara lagi ketat.
Things are very rough for your family right now. Keadaan lagi susah bagi keluarga saudara. But the Lord said I should prophesy to you Tapi Tuhan berkata, saya harus bernubuat untuk that saudara. in 2021, Dalam tahun 2021, those who laughed at your family, yang menertawakan kondisi saudara, God will surprise them. Tuhan akan God memberikan will mereka shock them. kejutan. God will shock them. Tuhan akan God will surprise them. menghentikan Because I see God is about to open mereka. the door. That woman, I don't know who you are, but I see God will wipe away your tears. I see God will give you and your children a place to stay. I see you are going to have opportunities to train your children well as you desire. Untuk ibu itu, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan tempat untuk tinggal, Tuhan akan memberikan terobosan. There is somebody, you are watching me from Sulawesi. Ada seseorang yang ikut kita dari Sulawesi. Because of this COVID, you have lost so many business opportunity. Karena COVID ini, saudara sudah kehilangan banyak kesempatan bisnis. Everything about you now is turned upside down. Nothing is working. Segala sesuatu tentang diri saudara tidak ada yang bekerja dengan baik. You have been crying because of debt. You are in debt. Saudara Hutang. menangis terus karena terlilit hutang. But the Lord said I should tell you right now, Tapi Tuhan berkata, before the month of February, sebelum Februari, God is opening another bigger door for you. Tuhan akan membuka pintu yang lebih besar bagi saudara. God is wiping away your tears. Malito rabashatata. Tuhan menghapuskan air mata saudara. I came on this Zoom meeting with an anointing. Saya datang kepada ibadah Zoom ini dengan suatu urapan. And this anointing is an anointing for perfection. Dan urapan ini adalah urapan untuk menyempurnakan Every power, segala kuasa, every demonic stronghold segala kuasa iblis, belenggu that iblis is stopping God's perfection in your life. yang menghentikan penyempurnaan Tuhan dalam hidup saudara. I break in the name of Jesus. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. You are about to be blessed. Saudara akan diberkati. Say the second thing that happened is that God wipes away his tears from the people. Ya, nomor 2 adalah Tuhan menghapus tetesan air mata. Number 3, Nomor 3, when the anointing of perfection comes upon you, ketika urapan penyempurnaan itu turun dalam hidup kita, every long outstanding problems are dissolved. segala masalah yang jangka panjang itu sudah menjadi sirna. There are problems you have tried to solve, it cannot be solved. When the anointing of perfection comes, the anointing solves the problem. Urapan penyempurnaan itu akan menyelesaikan masalah yang sudah lama kita tidak bisa menyelesaikan dengan kekuatan Like kita the woman sendiri. with the issue of blood. Seperti wanita yang pendarahan itu. When she touched the hem of Jesus, the anointed, her problems ended. Ketika dia menjamah ujung bajunya Tuhan Yesus, dia menjadi sembuh. Tonight, Malam ini, I want you to touch Jesus, the anointed. Saya mau saudara menjamah Yesus yang terurapi itu. Touch him with your faith. Jamah Yesus dengan iman saudara. Stretch your faith today and touch him. Renggangkan iman saudara dan jamah Yesus malam ini. And every outstanding problems will be solved by his power today. Dan segala masalah akan ini. Let me tell you a testimony. Saya mau bersaksi. Last week, Minggu lalu, I was preaching in a KK. I was preaching in a KK. saya lagi Last week, mengadakan I was satu KKR. in a KK. Last week, I was preaching in a KK. And the Lord told me,
Hello? Halo, yes. Tuhan Yes. berbicara And the Lord told kepada me there is saya. a woman with hepatitis B. And the Lord ministered to me that there is a woman with a sickness called hepatitis B. Dan Tuhan berbicara kepada saya bahwa ada satu wanita yang lagi sakit hepatitis B. And they brought the woman from the hospital. I didn't know. Dan mereka membawa wanita ini dari rumah sakit, tapi saya nggak tahu. She could not walk. She Dia nggak could bisa stand. jalan. Dia nggak bisa berdiri. Yes, she had hepatitis B. But after the prayer that night, Sudah sakit hepatitis B bertahun-tahun, tapi setelah kita doakan malam itu, for the first time, untuk pertama kalinya, for the first time in 6 months, she stood up and began to walk. untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, And wanita she itu went bisa back 6 berdiri months dan for berjalan. check-up. No, she stood up and began to be again. Dia check up ulang dan sakitnya sudah sembuh. Tidak ada lagi hepatitis B-nya sudah sembuh. Why? Because the anointing of perfection came upon her Nah, life. urapan penyempurnaan itu turun Teresa, atas can you hear hidup me? wanita tersebut. Yes, I can hear you very clear. God can solve every outstanding problems. Tuhan bisa menyelesaikan segala masalah yang masih ada. Number 4, Nomor 4, God can turn your captivity around. God turns your captivity around when the anointing of perfection comes upon you. ketika urapan untuk penyempurnaan itu turun, Tuhan bisa melepaskan segala tawanan. Number 5, I'm closing now. Number 5, Nomor 5, when the anointing of perfection comes, the 5th thing that happens is restoration of everything. ketika urapan itu turun, ada restorasi dalam segala hal. Restoration of everything. Restorasi dalam segala hal. Jesus came that you may have life and have it more abundantly. John 10:10. Tuhan Yesus datang supaya kita ada kehidupan di Yohanes 10 ayat 10. Number 6, Nomor 6, there is the release of favor. Favor. When is the release of number favor? When the anointing of perfection, release of favor upon you. Favor is released on you. ketika urapan itu turun, berarti ada juga perkenanan itu juga dicurahkan bagi kita. I want to pray for somebody. Saya mau mendoakan untuk seseorang Before January 2021, sebelum Januari 2021. you will contact with favor. 21. You will contact favor. 24, Engkau akan menerima perkenanan Tuhan